Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Hari Wahyono selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dan teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kasih sayangnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan tanpa ada halangan suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Kontribusi Pemuda dalam Melestarikan Bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keberagaman, mulai dari keberagaman suku, ras, budaya, agama, dan juga bahasa. Keberagaman yang ada di Indonesia telah menjadi simbol persatuan yang dikemas dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti, meskipun berbeda-beda namun tetap satu jua. Menghormati perbedaan dan menghindari diskriminasi berdasarkan keberagaman tersebut merupakan kunci untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan juga harmonis. Teman-teman yang saya banggakan, bahasa Indonesia menjadi sarana untuk berinteraksi dengan manusia lainnya di masyarakat. Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada negara Indonesia ini. Hal ini selaras dengan salah satu butir isi Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia." Bahasa memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi antar individu, kelompok, dan organisasi sosial dalam berbagai konteks kehidupan. Hal ini dapat dilihat pemanfaatan bahasa Indonesia di 38 provinsi yang ada di Indonesia. Ternyata telah berdampak positif sebagai alat pemersatu antar wilayah dan antar suku yang tersebar di Indonesia. Dengan adanya globalisasi, dampak positif dari perkembangan bahasa Indonesia saat ini semakin baik, apalagi dengan semakin diminatinya bahasa Indonesia oleh masyarakat internasional. Bahkan, bahasa Indonesia saat ini menjadi bahan pembelajaran di negara-negara asing seperti Australia, Belanda, Jepang, Cina, Amerika Serikat, Inggris, dan Korea Selatan. Lalu, dampak negatif dari globalisasi adalah eksistensi bahasa Indonesia yang baik dan benar semakin lama semakin terancam dengan adanya globalisasi dan budaya kebarat-baratan. Untuk itu, diperlukannya kesadaran dari diri sendiri agar lebih memerhatikan penggunaan bahasa Indonesia. Pemerintah harus aktif dalam membuat program yang mendukung penggunaan bahasa Indonesia dengan cara memberikan pemahaman tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Teman-teman,
kita sebagai pemuda Indonesia harus memiliki inisiatif untuk ikut berkontribusi melestarikan bahasa Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan kontribusi? Kontribusi adalah keikutsertaan seseorang terhadap suatu kegiatan. Penggunaan bahasa Indonesia merupakan tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab seluruh putra dan putri Indonesia tanpa terkecuali. Sesuai dengan isi Sumpah Pemuda butir yang ketiga, mari saling bahu-membahu untuk taat menggunakan bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia berdaulat di negaranya sendiri. Sebagai putra-putri Indonesia, kita memiliki kewajiban untuk melestarikan bahasa dan budaya negeri ini. Berikut adalah cara melestarikan bahasa Indonesia. Yang pertama, mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, meningkatkan rasa kebanggaan memiliki dan menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam menggunakan media massa ataupun kegiatan nyata. Lalu yang ketiga, menghindari penggunaan bahasa asing secara berlebih. Yang keempat, tidak mencampur aduk bahasa Indonesia dengan bahasa asing ketika sedang berbicara dengan orang lain, terutama dengan orang tua. Lalu yang terakhir ada meningkatkan frekuensi pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia dalam semua kesempatan dan aktivitas, baik resmi maupun tidak resmi. Teman-teman yang saya banggakan, rasa kebanggaan memiliki bahasa Indonesia terikat erat dengan pencerminan dan perwujudan cinta tanah air, cinta budaya, serta cinta terhadap keseluruhan nilai dan norma kehidupan bermasyarakat dan berbangsa Indonesia. Kita sebagai masyarakat Indonesia sudah sepatutnya bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan dengan gaya bicara yang kebarat-baratan agar dianggap keren. Sebagai generasi muda Indonesia, kita bertugas untuk melestarikan dan menjaga penggunaan bahasa Indonesia dengan cara menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Dengan demikian, orang-orang di sekitar kita bisa ikut berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang benar, dengan diawali dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Jangan sampai jika dibiarkan terus-menerus seperti ini, keeksistensian bahasa Indonesia menjadi semakin tergeser dengan keberadaan bahasa-bahasa gaul Indonesia dan bahasa kebarat-baratan. Inilah bahasa kita. Banggalah dengan bahasa kita, bahasa pemersatu ratusan suku di tanah air tercinta, yaitu bahasa Indonesia. Betapa masyhurnya bahasa Indonesia, hanya dengan mengucapkannya saja menciptakan kebanggaan yang luar biasa. Tunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia dan bangga menggunakan bahasa persatuan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat lebih bersemangat berkontribusi untuk melestarikan bahasa Indonesia. Terima kasih.